Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazri, semester 3 dari Prodi IAT Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menuntaskan atau menyelesaikan tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah metodologi tafsir tematik yang diampu oleh Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA. Insyaallah saya akan membahas kurang lebih ada 6 poin terkait pokok pembahasan materi pada semester 3, yakni dengan pokok pembahasan yang pertama metodologi tafsir tematik, metodologi tafsir tematik 2, tafsir tematik tentang metodologi harta, pendidikan malam dalam tinjauan tafsir tematik, hakikat ruh dalam Al-Quran, dan terakhir cara mencari indeks ayat. Memasuki materi yang pertama, yakni metodologi tafsir tematik. Manfaat metodologi tafsir tematik. Belajar tafsir tematik ini kita akan bisa menafsirkan dan memahami Al-Quran secara tematik. Dan tafsir tematik ini memudahkan kita dalam memahami persoalan yang muncul belakang al-qadayah al-musayyirah, al-muassirah, atau isu-isu kontemporer yang membutuhkan jawaban dengan pendekatan tafsir tematik karena ini bersifat praktis. Adapun problem dalam menafsirkan, yakni menafsirkan Al-Quran kalau tidak berdasarkan ilmu, ini sangat berbahaya. Hanya di kalangan mencoba menafsirkan Al-Quran hanya bermodal perasaan dan pengalaman pribadi yang tidak berlandaskan ilmu, sehingga terjadinya cocok logi. Selanjutnya yakni urgensi metodologi tafsir tematik. Yang pertama, tafsir maudhu'i mencakup seluruh disiplin ilmu dan perspektif kajian tematik. Selanjutnya, lebih praktis dalam menjawab tantangan zaman, dapat mengetahui hubungan dan persesuaian antara beberapa ayat dalam satu judul bahasan. Yang kedua yakni tafsir maudhu'i akan mendorong lahirnya berbagai macam disiplin ilmu baru, baik sains alam maupun sains sosial, mempermudah para akomodasi untuk mengetahui secara sempurna berbagai macam topik dalam Al-Quran dan pembahasan yang lebih fokus dan menyeluruh. Sejarah tafsir tematik dalam periode Rasulullah dan sahabat. Tafsir tematik bukan kajian baru dalam Islam. Peletakan dasar-dasar telah dimulai sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika beliau menafsirkan dengan ayat lainnya yang semisal. Sebagai contoh, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan surat Al-An'am ayat 82 tentang konsep jiwa, bahwa jiwa akan tenang jika tidak dicampurkan dengan kezaliman, maka sahabat bertanya apa yang dimaksud kezaliman dalam ayat tersebut. Selanjutnya memasuki periode sahabat. Madrasah Makkah atau Madrasah Ibnu Abbas yang melahirkan mufassir terkenal seperti Imam Mujahid bin Juhair, Ikrimah Maula Ibnu Abbas, Taus Al-Yamani, dan bin Abi Rabbah. Madrasah Madinah atau Madrasah Ubay bin Ka'ab yang menghasilkan pakar tafsir seperti Zaid bin Aslam, Abu Aliyah, dan Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi. Madrasah Irak atau Madrasah Ibnu Mas'ud, diantaranya yang terkenal adalah Al-Qamah bin Qais. Adapun selanjutnya yakni tata cara menafsirkan dengan tafsir maudhu'i. Yang pertama, mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki tujuan yang satu, selanjutnya diurutkan sesuai asbabun nuzul, selanjutnya mensyarah ayat-ayat dengan kitab tafsir, yang terakhir yakni komentari dan melakukan aktualisasi. Selanjutnya yakni tafsir tematik metodologi harta, yakni mengkaji dengan relevansi, yakni ada beberapa nama, yakni Abu Qutaibah, kitab Al-Amwal. Kedua, Ahmad bin Yahya bin Jaril Al-Baghdadi, kitab An-Nuqud.
Selanjutnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kitab Al-Iktisab fi Rizqi Al-Muktasab. Selanjutnya Abu Ubaid Al-Qasim, kitab Al-Amwal. Selanjutnya Abu Hafs Al-Daudi Al-Maliki, kitab Al-Anwal. Selanjutnya Al-Maqrizi Asy-Syafi'i, kitab Syuzurul Uqud fi Dzikri. Selanjutnya pembahasan dalam sistem ekonomi kapitalis Rasul Maliyah, kepemilikan harta adalah mutlak milik individu yang tanpa batas privat properti. Dari konsep ini lahirlah sistem bunga, monopoli, privitalisi, dan kebebasan dalam menumpuk harta. Sementara dalam ekonomi sosial syuyu'iyah tidak dikenal dengan kepemilikan individu, yang ada hanya kepemilikan negara. Dalam sistem ekonomi Islam mengakui adanya kepemilikan individu, kepemilikan umum, serta kepemilikan negara. Berikut adalah menyusun jurnal dan makalah metodologi tafsir tematik. Yang pertama latar belakang, yang kedua kajian teoritis, yang ketiga kajian tafsir, yang keempat pengembangan, dan yang kelima adalah kesimpulan. Selanjutnya ialah tafsir tematik dalam istilah-istilah makna tarbiyah. Berikut terdapat macam-macam mustalahut tarbiyah. Selanjutnya yakni terdapat hakikat ruh dalam Al-Quran. Secara bahasa, ruh bermakna tiupan. Adapun ar-ruh artinya jiwa yang dengannya badan menjadi hidup. Selanjutnya yakni terdapat makna-makna ar-ruh. Yang pertama al-burhan, an-nafs atau jiwa manusia. Yang kedua al-wahyu, yakni Jibril alaihissalam. Yang ketiga amrun, an-nubuwah, perintah atau patut kita ketahui bersama. Kata ar-ruh disebutkan sebanyak 21 kali dalam Al-Quran. Banyak sekali contoh-contoh ar-ruh dalam Al-Quran. Contohnya yaitu yang artinya sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab Taurat kepada Musa dan kami telah menyusulnya berturut-turut. Sesudah itu dengan Rasul telah kami berikan bukti-bukti kebenaran dan mukjizat kepada Isa putra Maryam. Selanjutnya yakni 3 penafsiran Al-Mawardi tentang Ruhul Kudus. Yang pertama kami berikan bukti-bukti yang jelas berupa Injil. Kedua mukjizat jadi salah satu. Mukjizat Nabi Isa dengan izin Allah, Nabi Isa menghidupkan orang mati, kemudian orang yang sudah dicabut ruhnya kemudian dikembalikan oleh Nabi Isa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketiga yakni suci. Selanjutnya yakni cara mencari indeks ayat. Langkah-langkah mencari indeks ayat: yang pertama menentukan tema, yang kedua mengumpulkan ayat baik dengan isim dan fiil, yang ketiga diurutkan ayat-ayatnya, yang keempat dikaji dan dicari tafsirnya, dan yang kelima yakni menyusun sistematika penulisannya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam mengucapkan sebuah materi. Barakallahu fikum, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.